Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang lagi di channel ini. Video ini adalah bagian kedua dari video memahami kris bersama Kang Aro. Di dalam video ini Kang Aro akan mempraktekkan bagaimana melipat besi pada kris dan juga membuat look pada kris. Tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi masa kini. Selamat menikmati, semoga menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas subscribe, like, share, dan komennya. Ketika nanti kita sudah meruntut ke belakang, ketika manusia itu tidak beradab, bagaimana sih menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya? Sehingga ketika nanti dari ketidaknyamanan itu menjadi rasa keingin nyamanan, itu kita melakukan improvisasi dalam proses. Sehingga adanya ritual, adanya sesajen, adanya ritus dalam proses pembuatan keris dan produk apapun, itu karena proses. Dan ketika kita di saat ini sudah disajikan dengan kemudahan-kemudahan, material sudah ada, alat untuk uban atau uban di sini biasanya pakai yang hidungan kayak gitu. Tapi di sini kita udah ada blower keong, yang nantinya menyemburkan angin ke bara api, seperti itu kan. Di sini ada cukrek untuk ngerek-ngerek, ngorek-ngorek. Di sini ada paron. Paron ini untuk tumpuan ketika menempa. Nah, dari alat yang sederhana ini kita coba bahwa keris itu tidak jangan diposisikan dulu menjadi satu produk yang utopis, karena nantinya kita akan kesulitan mengurainya. Kesulitan mengurai karena kita mempunyai rasa insecure untuk bisa menganalisis keris itu lebih dalam. Paling tidak kita bisa meruntut dari awal mula pembuatan atau proses terwujudnya si keris itu sendiri. Sederhananya adalah yang kita hadapi saat ini, ketika menggunakan metalurgi atau teknologi metalurgi panas, kita harus menyalakan api, menyiapkan bara api. Ya, sampai akhirnya ketika ditarik lagi ke depan, ketika kita menghargai sebuah keris, itu bukan dari narasi, tapi kita tahu murid ke areng ki angel. Go arenge teles. Berarti keris kae regane sak yuta ki memper atau layak. Kita akan menjadi tahu bahwa si harga keris ini menjadi layak. Akhirnya kita menganggapnya menjadi murah. Karena proses di belakang terwujudnya keris atau produk kebudayaan itu ada proses yang panjang. Di sisi yang lain ada pembahasan tentang ritual dan sebagainya. Ini lebih ke kita lihat keadaan kita saat ini. Ketika tumpu dalam keadaan tidak tertutup atas, yang akhirnya kehujanan, panas kita kepanasan. Naluri dari manusia akan menyesuaikan dengan kondisi iklim. Waya udan, ben iso nepa ya diupi, gitu kan. Nah, berarti kan runtutan dari proses itu ada perjalanan yang kita tidak hanya menjadi seorang yang mengkonsumsi produk itu sendiri, tapi menjadi pelaku. Nah, kita menjadi pelaku dari terwujudnya sebuah kebudayaan. Nah, di era yang saat ini kita kebanyakan menjadi konsumen dari kebudayaan kita sendiri. Betul. Ini jangan anggo tangan. Nah, tapet ini untuk menggenggam cepit ketika si besi ini mau dimasukkan.
yang nantinya ketika bara ini sudah dinyatakan siap atau cukup panas, besi boleh dimasukkan atau kita boleh proses ke penempaan, ke pembakaran. Ini namanya palu. Seperti ini palu. Hammer. Hammer di sini tergantung dengan fungsinya. Fungsinya nggono pengen lekukan yang dalam atau tidak. Semakin runcing ujung palu dia punya fungsi untuk lekukan yang dalam, tekstur yang graveri yang kompleks. Terus ketika biasanya empu memproduksi sendiri karena karakter dari tempaan keris itu tergantung dari lebar penampang palunya. Jadi pantas dikatakan keris Mojopahit, keris serupa dikatakan Mojopahit, atau ini karena tekstur tempaan, bahan penyusun itu mirip sama. Jadi teknologi pembuatan hammer atau palu di sini kan di satu zaman mesti sama, sehingga keris ditangguhkan menjadi tangguh Mojopahit atau tangguh Singosari atau tangguh Tuban itu berdasarkan teknologi yang berkembang saat itu. Nah, kita saat ini kan rata-rata kita kan pakai jenis palu yang seperti ini, sehingga nanti produk kerisnya hampir sama seperti itu. Nek pengen custom, biasanya si empu membuat custom sendiri, sehingga karakter dari tempaannya dia tidak bisa diduplikat gitu. Jadi bentuk sederhana atau alat sederhana dari palu kita bisa tahu seberapa kompleks lekukan atau lipatannya. Di sini nanti mungkin di kegelapan akan kita sampai ke tahap pijer itu keluarnya percikan api di percikan bara dari si besi. Tapi awan ini biasanya raketok. Makanya ada satu kisah ketika Empu Sengkelan menduplikat keris 13. Nah, kayak gitu kan. Dia di dalam kegelapan karena dia mungkin menginginkan penglihatan yang lebih detail, sehingga ketika keris itu jari ini diproduksi wis meh podo ora ono bedane. Hal seperti itulah yang akhirnya kenapa si empu memilih kegelapan, bukan berarti yo copot atau apa, karena memang ada tujuan lain yang diinginkan empu. Malam siang hari kayak gini percikan pijer itu hampir tidak kelihatan. Nah, lipatan tanpa pijeran itu tidak bisa merekat. Kita nanti akan contohkan lipatan tanpa pijeran itu tidak akan melekat. Sopo sik tukang las nek gur kletik biak tok ora ono piure iki mesti gur ngletek akhire. Tapi nek ora mateng, pinter loh Mas. Wangi. Nah, orang matang di sini istilah untuk lipatan yang tidak matang, sehingga nanti menjadi keris yang cacat seperti keris Sombro kemarin. Yang tunjukkan ke teman-teman ada keris Sombro dengan kecacatan tempaan yang lubang. Tapi di Jawa karena tidak mengenal cacat, akhirnya diistilahkan lain menjadi rondo beser atau pamengkang jagat, gitu-gitu. Sebenarnya cacat karena proses orang matengnya las-lasan atau pijeran itu mau. Ini lipatan pertama dari bahan baku.
lipatan pertama ini kalau nanti mau dirangkatkan dia harus posisi feeder, makanya dia harus posisi rapat. Posisi rapat tidak ada rongga, karena nanti ketika ada rongga posisi feeder dipukul dia ngebiak, ngumprat. Dan feeder ya. Sama. Udah lebih menggok dari tadi tau, dari lurusnya tadi, sehingga ketika nanti butuhkan look yang kedua atau look 3 atau seterusnya sampai ke look berapa, look selalu ganjil 1, 5, 7, tapi kan urutannya 1, 2, 3, hitungannya selalu ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, selebihnya dari 13 sudah inovasi. Berarti yang pakem cuma 13 mentok. Yang pakem 15. Jadi look 1 itu orang menganggapnya look 1 itu masih kris lurus. Look 1. Tapi ada yang lain yang menjelaskan bahwa look 1 itu looknya rada Bukan kayak sundri. Nah, istilah rekol dan tembo itu mengistilahkan untuk karakter luk-lukan. Rekol itu berarti kaya ulo. Rekol, nek tembo iki kaya Halus. Ini ada istilah rekol dan tembo. Luk iki arep dadi luk ning orang luk. Ini kok serate luk-lukan. Tembo. Orang niat ngeluk, tapi sebenarnya ngeluk. Kita udah bisa melengkok-melengkok sesuka hati. Ngeluk ini agak susah. Agak susahnya karena kita tidak bisa mengukur tepat dari luluan lebar ke makin kecil, sehingga ketepatan dalam feel itu tadi dibutuhkan. Nek berwaton ngeluk ya iso lho. Tapi pun boleh. Nah, makanya ada penilaian keris dengan look yang bagus sih kayak apa toh? Pantas saja ada ini apa yang tempat pukulannya ada kecil gitu ya. Kalau di paron luar biasanya pakai paron perahu itu. Tapi di Jawa karakter paronnya lebih lebar dari itu sekitar 20-25. Tapi bentuknya memang sederhana. Paron ini bahannya baja, sehingga ketika di tempat dengan ini tidak seperti ini. Ada pertanyaan? Yang sudah di lock, dia tidak memutuskan serat karena tidak ada material yang terbuang, tapi dia berbentuk. Berbeda dengan mengurangi material, si serat akan putus. Oke, paham? Ya. Ya.